Di balik kabut perang Ukraina yang belum mereda, sebuah ancaman baru mulai membayangi dunia. Pasukan Rusia terpantau memasuki kota garis depan di Ukraina Timur. Sebuah rekaman dirilis oleh militer Rusia memperlihatkan tentara mengibarkan bendera Rusia di sebuah desa dekat Pokrovsk. Jelas ini menjadi masalah nyata bagi Ukraina yang tak pernah terbuka untuk mata publik. Rentetan kejadian ini juga sejalan dengan kabar melunaknya Zelensky terkait penyerahan wilayah. Seperti diketahui, Trump akan menjamu Putin di Alaska pada hari Jumat ini. Tapi sebelum itu terlaksana, keadaan semakin memburuk bagi Ukraina dan menguatkan posisi Rusia dalam posisi tawar-menawar. Kibarkan bendera Rusia di wilayah Ukraina. Beberapa hari menjelang pertemuan Trump dan Putin, pasukan Moskow membuat salah satu kemajuan paling dramatis tahun ini. Berdasar pada peta perang Deep State yang berwenang di Ukraina, pasukan Rusia telah maju dengan cepat ke utara pada hari Selasa. Berbaris sekitar 10 km melewati garis depan di Donetsk untuk mengepung kota Kostiantynivka, Dobropilia, dan Pokrovsk, memajukan tujuan Moskow untuk mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut. Kemudian, serangan mendadak ke Ukraina Timur di sebelah timur kota pertambangan Dobropilia oleh para blogger militer disebut menjadi masalah serius bagi Kiev jika dibiarkan tanpa kendali. Sebuah gambar yang bersumber dari rilis Kementerian Pertahanan Rusia juga memperlihatkan seorang tentara mengibarkan bendera menyusul pengepungan Yablunivka di Ukraina. Ini merupakan sebuah desa di distrik Shepetivka, terletak sekitar 141 km dari pusat wilayah Khmelnytsky. Presiden Zelensky mengonfirmasi kemajuan tersebut pada hari yang sama, berkata bahwa Rusia sedang mempersiapkan operasi ofensif baru. Kami melihat bahwa tentara Rusia tidak bersiap untuk mengakhiri perang. Sebaliknya, mereka melakukan gerakan yang menunjukkan persiapan untuk operasi ofensif baru, tulisnya di X tanpa merinci lokasinya. Langkah ofensif baru Rusia. Sementara itu, Sergei Markov, mantan penasihat Kremlin, memuji kemajuan pasukan Rusia sebagai pengaruh yang dibutuhkan Putin menjelang pertemuannya dengan Trump. Menandai langkah ofensif baru Rusia, Markov dengan sesumbar berkata, kekurangan tentara Ukraina menyebabkan keruntuhan sebagian di garis depan. Sebagaimana saluran France 24 melaporkan, ia berkata Ukraina telah mengerahkan kembali pasukan elit untuk mencoba menggagalkan kemajuan tersebut, tetapi tidak ada bukti yang disertakan. Kantor berita Rusia, Interfax, dan para blogger perang Ukraina melaporkan hal yang sama. Markov sekalian mengisyaratkan dapat meningkatkan tekanan pada Kiev untuk menyerahkan sebagian wilayah guna mencegah tentara Rusia merebut sisa Donetsk secara paksa pada akhirnya. Menanggapi itu, Tatarigami UA, mantan perwira tentara Ukraina, menulis di X bahwa situasi ini kritis. Melalui pelacakan konflik lewat analisis Frontelligence Insight-nya, ia menyebut langkah Rusia berpotensi meningkat secara berbahaya jika tidak dihentikan sejak awal. Pada tahun 2014 dan 2015, Rusia melancarkan serangan besar-besaran menjelang negosiasi untuk mendapatkan pengaruh. Situasi saat ini serius, tetapi jauh dari kehancuran seperti yang disiratkan beberapa pihak. Jerusalem Post mengutip dalam rilisnya. Penetrasi untuk pengaruhi pertemuan di Alaska. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum bahwa pergerakan tanpa henti Rusia sehubungan dengan kepentingan dalam pertemuan terbaru. Institut Studi Perang ISW dalam rilisnya menyebut para pejabat Rusia berupaya memanfaatkan penetrasi taktis di dekat Dobropilia untuk memengaruhi pertemuan puncak Amerika-Rusia. Seperti yang berulang kali terjadi, mereka mencoba membingkai perebutan Oblast Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson sebelumnya sebagai sesuatu yang tak terelakkan untuk mendorong Ukraina dan Barat menyerah pada tuntutan Kremlin. Hanya saja menurut analisis tersebut, penetrasi taktis Rusia ke arah Dobropilia tidak terjadi secara langsung, melainkan memakan waktu hingga berbulan-bulan persiapan, tepatnya setelah Rusia menetapkan kondisi menggunakan inovasi dan taktik drone baru dalam skala besar.
Kemajuan Rusia ke arah Pokrovsk pun begitu, disebut merupakan hasil terbaru dari kampanye yang berlangsung selama lebih dari 17 bulan. Karena itu, upaya Rusia untuk mempengaruhi pertemuan puncak di Alaska sepertinya tidak akan berhasil. Belum lama ini Trump memang mengungkap tujuan Putin adalah menaklukkan seluruh Ukraina, sehingga Rusia pada gilirannya mencoba mematahkan keinginan Amerika dan Eropa untuk terus mendukung Ukraina serta mematahkan keinginan Ukraina untuk terus mempertahankan diri dari agresi Rusia. Di sisi lain, media bisnis Rusia, Kommersant, yang menerbitkan opini akademisi Dmitry Suslov menyebut setiap kemungkinan gencatan senjata dan penyelesaian damai yang muncul nantinya akan didasarkan pada pendekatan Rusia. Bahkan Rusia, katanya menambahkan, akan terus menang di medan perang walaupun pertemuan puncak tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa. Zelensky siap serahkan wilayahnya. Persoalan wilayah yang disengketakan tak mungkin terselesaikan begitu saja. Jika tidak begitu, kita tidak akan menyaksikan bagaimana Trump dan Zelensky sempat saling serang melalui argumen ketika Presiden Amerika itu menawarkan penyerahan wilayah sebagai solusi perdamaian. Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, Trump mengatakan akan ada beberapa pertukaran wilayah yang terjadi. Sementara di sisi lain, Zelensky yang tampaknya tidak dilibatkan dalam pertemuan menolak putusan tersebut. Ia tetap teguh pada pendiriannya bahwa Ukraina tidak akan berkomitmen menyerahkan tanah guna mengamankan gencatan senjata meskipun Rusia mengendalikan 4 wilayah negara itu. Tapi belakangan, Presiden Zelensky dilaporkan mulai melunak terkait isu wilayah menjelang pertemuan puncak. Berdasarkan laporan yang dikutip Kompas, Zelensky kemungkinan dapat menyetujui penyerahan wilayah Ukraina yang saat ini dikuasai Rusia dalam rangka mengakhiri peperangan sesuai rencana yang didukung Eropa. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, wilayah Zaporizhzhia dan Kherson, serta semenanjung Crimea. Sebelumnya, Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap desakan Zelensky, menyebut Kiev perlu mengadakan referendum nasional terkait perjanjian damai apapun yang memberikan Rusia kendali atas wilayah yang didudukinya secara ilegal. Wilayah Ukraina yang sudah dikuasai Rusia. Lebih jauh terkait pertukaran wilayah yang dimaksud Trump, kita akan mengetahui wilayah mana saja yang akan diserahkan kepada Rusia, serta sejumlah wilayah yang sebelumnya berhasil diduduki, namun kedepannya akan dikembalikan dalam kesepakatan damai pada pertemuan puncak. Melansir independent.co.uk, ada sebuah laporan yang menyebut Gedung Putih berusaha membujuk para pemimpin Eropa untuk menerima perjanjian yang mencakup Rusia mengambil alih seluruh wilayah Donbas di Ukraina Timur dan mempertahankan Crimea. Sebagai imbalan, Rusia akan menyerahkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia yang sebagian diduduki Rusia. Rusia telah menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina saat ini, termasuk bagian dari 4 wilayah daratan Ukraina, serta semenanjung Crimea. Saat pertama kali menginvasi Ukraina pada tahun 2014, Rusia telah mencaplok Crimea secara ilegal. Banyak yang meyakini bahwa Putin memerintahkan tentara tak bertanda untuk bertempur atas nama Rusia di wilayah timur Ukraina, Donetsk, dan Luhansk. Pada Februari 2022, Putin memerintahkan invasi skala penuhnya. Tak semudah membalikkan telapak tangan, Kiev pada akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Moskow dari ibu kota dan Ukraina Timur Laut. Alhasil, pengulangan terbaru perampasan tanah oleh Putin difokuskan pada 4 wilayah, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Kemudian Rusia secara ilegal mencaplok ke-4 wilayah tersebut yang tidak satu pun diantaranya dikuasai oleh Rusia sepenuhnya. Nah, sejak saat itu, Putin berulang kali berkata hanya akan setuju untuk mengakhiri invasinya ke Ukraina jika Kiev menyerahkan ke-4 wilayah tadi kepadanya. Putin telah menegaskan bahwa Rusia memiliki kedaulatan atas 4 wilayah di Ukraina. Meski sempat menentang, intervensi yang diterima Ukraina membuat Zelensky melunak pada akhirnya. Pertanyaannya, akankah ini awal dari gencatan senjata atau langkah awal Rusia sepenuhnya menguasai Ukraina di masa depan?